Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita pada pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang analisis data kuantitatif. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca surah As-Saff terlebih dahulu. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang analisis data kuantitatif. Sebelum kita membahas tentang analisis data kuantitatif, ada baiknya kita dulu mengenal dan lebih mengetahui tentang apa itu analisis data. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penting dalam prosedur kerja penelitian ilmiah, di mana kualitas hasil penelitian ilmiah selain ditentukan oleh akurasi data yang dikumpulkan, juga ditentukan oleh kesesuaian teknik analisis data yang digunakan. Maksudnya di sini, dalam penentuan analisis data yang mau kita gunakan nanti dalam penelitian ilmiah, selain pentingnya kualitas hasil penelitian yang ditentukan oleh akurasi data yang kita kumpulkan pada tempat penelitian itu tadi, juga ditentukan oleh kesesuaian teknik analisis data yang kita gunakan. Teknik analisis data apa yang mau kita ambil, telah maksudnya di sini. Agar peneliti mampu menentukan teknik analisis data yang sesuai, perlu dipelajari berbagai teknik analisis data dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan teknik analisis data. Nah, sebelum juga kalian membahas lebih dalam tentang teknik analisis data, ada baiknya juga kalian mengenal dulu apa sih isi macam-macam jenis variabel penelitian. Nah, di sini ada macam-macam jenis variabel penelitian kuantitatif berdasarkan sifat nilai variabelnya yang terdiri dari 4. Yang pertama, itu ada variabel nominal, di mana variabel nominal merupakan variabel diskrit kualitatif. Nilai-nilai variabel nominal berbentuk klasifikasi, dan klasifikasi tersebut tidak menunjukkan adanya tingkatan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya nilai variabel suku, contohnya itu ada suku Jawa, Batak, Mandailing, Minang, merupakan klasifikasi yang tidak menunjukkan adanya tingkatan. Nah, contoh yang kedua itu adalah variabel ordinal, di mana variabel ordinal ini tidak hanya menunjukkan klasifikasi, tetapi variabel ordinal pada hakikatnya menunjukkan adanya tingkatan antara satu dengan yang lain. Misalnya, variabel tingkat pendidikan remaja di suatu daerah tertentu yang terdiri dari sekolah dasar atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA. Contoh yang lain yang bersifat ordinal itu adalah ranking siswa yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 gitu. Dan ciri-ciri variabel ordinal itu ada 2. Yang pertama, adanya klasifikasi atau penggolongan. Yang kedua, nilai variabelnya menunjukkan adanya jenjang atau tingkatan. Yang ketiga, ada variabel interval, di mana variabel interval adalah variabel yang nilai variabelnya berskala interval. Skala interval memiliki 3 ciri. Yang pertama itu adanya klasifikasi atau penggolongan. Yang kedua, nilai variabel menunjukkan adanya jenjang. Yang ketiga, satuan ukuran berjarak sama atau dianggap berjarak sama. Contohnya di sini, misalnya peneliti menghadapi nilai siswa yang mempunyai rentang 0 sampai dengan 10, atau contoh yang lainnya, ada temperatur mempunyai rentangan dari 0 sampai 100. Dalam kasus ini, siswa yang memperoleh nilai 8 mempunyai kemampuan 2 kali siswa yang memperoleh nilai 4. Jelaslah, kan dikatakan siswa yang mempunyai nilai 8 dari rentang 0 sampai dengan 10 ini mempunyai kemampuan 2 kali siswa memperoleh nilai 4. Iyalah, kan jelas kan dikatakan seperti ini kan, karena 2 kali 4 sama dengan 8. Panas udara 15 derajat Celcius merupakan 0,5 panas udara 30 derajat Celcius. Maksudnya di sini adalah panas udara 15 derajat Celcius ini merupakan 0,5 panas udara 30 derajat Celcius. Kalau kita kalikan 0,5 kali 30 ini adalah 15 derajat Celcius. Nah, seperti itulah kira-kira di sini.
variabel rasio. Variabel rasio merupakan hasil pengukuran yang memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding dengan variabel interval. Nilai-nilai variabel rasio merupakan hasil pengukuran yang menggunakan satuan ukuran berjarak sama dan memiliki titik nol yang mutlak atau jelas. Ciri-ciri variabel rasio itu ada 4. Yang pertama itu adanya klasifikasi dan penggolongan. Yang kedua, nilai variabelnya menunjukkan adanya jenjang. Yang ketiga, satuan berjarak sama. Yang keempat, memiliki titik nol yang bersifat mutlak. Contohnya adalah berat, tinggi, panjang, usia, suhu dalam skala Kelvin. Sebagai contoh, berat A 70, berat si B 35, berat si C 0 kg. Di sini kita bisa membandingkan rasio. Misalnya, kita mengatakan bahwa berat si A itu 2 kali berat B. Yalah, 35 kali 2 kan 70. Berat si C 0 kg. Nah, kita tariklah kesimpulan, berarti si C ini tidak memiliki bobot. Nah, seperti itulah variabel rasio. Kita lanjut, macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Tadi kan kita sudah mempelajari itu macam-macam variabel menurut nilai variabelnya. Nah, sekarang kita mempelajari macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan yang variabel yang lain. Itu ada 5. Yang pertama itu ada variabel independen, di mana variabel independen itu biasanya dikenal dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau variabel terikat. Jadi, variabel independen ada variabel yang mempengaruhi. Dalam kajian statistik struktural equation modeling atau pemodelan persamaan struktural, variabel independen disebut sebagai variabel eksogen. Contoh variabel bebas adalah pengaruh jumlah volume pemberian air terhadap hasil produksi buah jambu. Dan dalam penelitian tersebut, maka yang paling berperan sebagai variabel bebas adalah jumlah air. Kalau contoh dalam pendidikan, misalnya penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Berarti di situ yang jadi variabel bebasnya itu kan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning itu tadi. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Karena kan itu kan kita kan mau melihat sih bagaimana sih cara pemecahan masalah, cara si model problem based learning ini tadi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, nanti kan kalau misalnya model itu kan bisa kita ganti. Oh, misalnya dia nggak meningkat. Nah, terhadap variabel itu tadi, variabel terikat itu tadi, kemampuan pemecahan masalah kita, oh dia tidak meningkat, cobalah kita ganti yang lain gitu kan modelnya kan. Misalnya ganti model discovery learning atau ganti strategi, misalnya menggunakan strategi apalah kalian, atau kalau nggak misalnya menggunakan pendekatan, misalnya pendekatan open ended atau pendekatan inquiry, itu terserah kalian lah kan. Lanjut, yang kedua ada variabel dependent atau variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, contohnya misalnya kepemimpinan dan produktivitas kerja. Kepemimpinan sebagai variabel independen, produktivitas kerja sebagai variabel dependen. Panas dan muai panjang. Panas sebagai variabel independen, muai panjang sebagai variabel dependen. Nah, kalau dalam kita, contohnya itu tadi Ibu bilang. Misalnya kamu melihat upaya peningkatan model discovery learning terhadap pemahaman konsep. Nah, berarti kan di situ kan variabel bebasnya yang mau kita pakai itu kan model discovery learning. Nah, variabel terikatnya kan yang mau kita lihat untuk meningkatkan itu tadi kan menggunakan si discovery learning, tapi kan variabel terikatnya itu yang mau kita tuju itu tadi, atau goal yang mau kita lihat itu kan pemahaman konsep. Nah, itulah tadi itu variabel bebasnya itu adalah model atau pendekatan atau strategi, itulah variabel bebasnya. Nah, kita lanjut yang kedua, ada variabel dependent, di mana variabel dependent itu ada variabel terikat.
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya itu kepemimpinan dan produktivitas kerja. Kepemimpinan sebagai variabel independen, produktivitas kerja itu sebagai variabel dependen. Panas dan muai panjang. Panas sebagai variabel independen, muai panjang sebagai variabel dependen. Nah, di sini maksudnya itu dia itu mau melihat bagaimana sih kepemimpinan itu terhadap produktivitas kerja. Makanya kepemimpinan itu kan bisa saja nanti sewaktu-waktu kita gantikan dengan yang lain. Bagaimana mutu kan bisa, bagaimana upaya kan bisa untuk melihat produktivitas kerja. Makanya kepemimpinan ini adalah variabel bebas karena sewaktu-waktu bisa diganti. Untuk melihat produktivitas kerja ini adalah variabel terikat yang mau kita tuju. Contohnya itu dalam bidang pendidikan itu, misalnya upaya peningkatan kemampuan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan discovery learning. Berarti kan di situ kan variabel bebasnya itu kan adalah discovery learning. Karena kenapa? Discovery learning itu kan bisa sewaktu-waktu kita ganti. Entah mungkin kita mau tiba-tiba mau kita ganti model pembelajaran based learning, atau mungkin kita mau ganti itu pendekatan inquiry, atau mau kita ganti itu ke pendekatan open ended, atau kita mau ganti dengan metode, kan bisa saja gitu kan. Tapi kita tidak bisa mengganti variabel terikat. Karena kenapa? Itu mau kita tuju. Kita mau meningkatkan goal itu tadi, atau kemampuan itu tadi, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, atau kemampuan kreativitas, sama aja ya. Atau kalau yang lain itu kemampuan komunikasi gitu kan, atau kemampuan spasial, atau yang lain-lain kan, seperti itu. Kita mau meningkat kemampuan itu dengan menggunakan model apa, itu kan modelnya itu kan boleh suka hati kan model apa yang mau kita gunakan ya, itulah variabel bebasnya. Sedangkan kemampuan apa yang mau kita tuju, misalnya kemampuan komunikasi, itulah variabel terikatnya. Nah, masuk ke variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Contohnya itu misalnya hubungan antara suami istri yang akan semakin akrab apabila telah mempunyai anak. Dalam hal ini, anak adalah variabel moderator yang memperkuat hubungan, tetapi sebaliknya, hubungan suami istri akan semakin renggang apabila ada pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga adalah variabel moderator yang memperlemah hubungan. Nah, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak terukur. Misalnya, siswa yang pandai nilainya akan tinggi, tetapi dalam kasus tertentu, terdapat siswa yang pandai tetapi nilainya rendah. Ternyata siswa tersebut mungkin waktu hari itu mungkin dia sedang sakit, atau dia sedang frustasi saat mengerjakan soal ujian, atau dia grogi, kan bisa saja seperti itu. Nah, sakit dan frustasi atau dia grogi itu merupakan variabel intervening yang masih sulit diukur, tetapi ada. Nah, yang kelima itu ada variabel kontrol. Biasanya variabel kontrol ini itu sih lebih sering digunakan dalam penelitian berbentuk eksperimen. Nah, kalian tuh juga harus tahu apa-apa aja sih macam-macam penelitian. Penelitian yang biasanya sering kalian kenal itu kan mungkin analisis. Itu mungkin bisa saja analisisnya itu analisis berbentuk apakah, analisis deskriptif kah, atau analisis berbentuk apa, datanya itu berbentuk apa, kan seperti itu. Ada juga mungkin yang kalian kenal itu penelitian studi literatur. Ada juga mungkin penelitian yang kalian tahu itu penelitian pengembangan, atau ada juga penelitian eksperimen. Nah, inilah penelitian eksperimen itu biasanya menggunakan variabel kontrol, di mana variabel kontrol itu merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga tidak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti.
Variabel kontrol ini ditetapkan oleh peneliti apabila peneliti akan melakukan penelitian terutama dengan menggunakan metode eksperimen yang bersifat membuat perbandingan. Misalnya, peneliti ingin melakukan penelitian untuk membandingkan kecepatan mengetik antara lulusan SMK dan SMA. Misalnya contoh, kalau misalnya dalam kita, misalnya kalian itu mau lihat perbandingan antara pendekatan inquiry dengan pendekatan open ended terhadap kemampuan komunikasi. Itu kan gambar perbandingan atau perbedaan siswa yang diajar dengan metode ceramah dengan siswa yang diajar oleh metode diskusi terhadap kemampuan pemecahan masalah gitu. Seperti itulah contohnya variabel kontrol. Nah, sebelum kalian juga mempelajari tentang analisis data kuantitatif, garis besar pada penelitian analisis data kuantitatif itu adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Maksud ibu di sini, sebelum kalian mempelajari tentang analisis data kuantitatif, kalian tuh harus mempelajari dulu apa sih statistik deskriptif dan apa sih statistik inferensial. Bagaimana sih bentuk-bentuk statistik deskriptif? Nah, ini akan ibu jelaskan terlebih dahulu tentang statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif itu yaitu statistik yang mempelajari tata cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data penelitian yang berwujud angka-angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, keadaan, peristiwa, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Analisis data yang tergolong statistik deskriptif terdiri dari tabel, grafik, mean, median, modus pengukuran variasi data, dan teknik statistik lain yang bertujuan hanya mengetahui gambaran atau kecenderungan data tanpa bermaksud melakukan generalisasi. Mengenai ruang lingkup kajian statistik deskriptif itu terbagi atas beberapa, yaitu dalam statistik deskriptif itu penyajian data itu bisa dalam berbentuk tabel seperti tabel tunggal, tabel kontingensi maupun tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk grafik, bisa itu misalnya diagram batang, diagram garis atau diagram lingkaran, diagram pencar, diagram peta, diagram simbol atau yang lain-lainnya. Nah, masuk ke ruang lingkup statistik deskriptif itu, kita nanti akan mempelajari tentang ukuran nilai pusat dan letak atau yang biasanya kalian kenal itu dengan detensi sentral, atau kalau nggak ukuran pemusatan data. Inilah dia yang terdiri dari mean atau rata, median, modus, varian, simpangan baku, kuartil, desil, persentil. Dan yang keempat itu adalah tentang ukuran dispersi atau simpangan seperti jangkauan atau range atau rentang, rata simpangan, variasi, simpangan baku. Yang kelima ada tentang model distribusi data, yaitu kemencengan dan keruncingan kurva atau distribusi. Nah, model distribusi data yaitu kemencengan dan keruncingan ini nanti kita akan pelajarin itu setelah ukuran dispersi. Kata lain dari kemencengan dan keruncingan ini adalah skewness dan kurtosis. Itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan ke-6. Yang ke-6 itu ada angka indeks, yang ke-7 itu ada time series atau deret waktu atau data berkala. Peran nilai pusat dan letak statistik deskriptif, dimana kan tadi kan terdiri dari mean, median, modus. Nah, jadi kita bahas dulu yang pertama tentang mean atau rata-rata. Yang paling umum digunakan dengan cara dijumlahkan, yaitu nilai semua pengamatan atau observasi lalu bagi dengan jumlah pengamatan. Misalnya 15, 20, 21, 20, 36, 15, 25, 15. Nah, di sini jumlahnya itu kan ada 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nilai yang tadi ini apabila dijumlahkan adalah 167. Maka meannya itu adalah, kan tadi sudah dikatakan, jumlah nilai semua pengamatan ini dibagi dengan total datanya ini. Nah, jumlah tadi ini kan 8. Nilai keseluruhan ini jumlahnya kan 167, berarti 167 dibagi 8 sama dengan 20,875. Lanjut kedua tadi kan median. Median itu adalah nilai yang terdapat persis di tengah-tengah jika nilai semua pengamatan diurutkan dari data yang terkecil sampai terbesar. Kita urutkanlah data
Yang ini tadi, yang paling kecil itu kan adalah 15, ya kan? Lanjut ke 20, lanjut ke 21, lanjut ke 25 dan 36. Ada 8 pengamatan dan nilai pengamatan 4 dan pengamatan 5 berada di tengah-tengah. Nah, di sini kan datanya itu kan genap kan? Nah, yang mana yang di tengah-tengah? Ini kan 20 ini kan yang di tengah-tengah kan? Median itu kan tadi kan katakan nilai yang terdapat persis di tengah-tengah, ya kan? Jika nilai semua pengamatan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, manalah di sini yang tengah-tengah? Inilah dia yang tengah-tengah, ya kan? Biasanya nilai median itu terletak pada 4 dan 5. Karena nilainya sama-sama 20, maka mediannya adalah 20. Kenapa seperti itu? Ini sama ini kita ambilkan 4 sama 5. 4 sama 5 ini kan sama-sama 20. Kalaupun dijumlahkan 20 bagi 20 itu kan sama dengan 40. 20 ditambah 20 itu kan sama dengan 40. 40 dibagi 2 kan sama dengan 20 kan? Nah, tadi kan dikatakan sini, jika kedua pengamatan tersebut berbeda nilainya, misalnya ini berbeda nilainya, misalnya 21, 22, maka median harus dihitung dengan cara interpolasi. Nanti Ibu akan jelaskan itu pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kelima kita akan mempelajari tentang ukuran distensi sentral, atau ukuran pemusatan data, atau ukuran gejala pusat. Itu lebih jelasnya pada pertemuan kelima. Di sini Ibu masih membahas atau masih menyenggol-nyenggol sedikit saja gitu. Karena kan di sini kan kita kan membahas tentang analisis data kuantitatif. Di mana analisis kuantitatif itu, itu adalah teknik analisis data yang kita harus mempelajari itu terlebih dahulu. Itu kita tuh harus tahu apa sih itu analisis data, apa sih kegunaan analisis data. Dan kita harus tahu terlebih dahulu itu apa sih variabel penelitian yang mau kita gunakan. Dan dalam analisis data kuantitatif itu sangat berpengaruh, atau kita tuh harus mempelajari itu dan harus tahu tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Makanya Ibu di sini membahas tentang analisis data kuantitatif. Tapi kenapa Ibu larinya ke statistik deskriptif dan statistik inferensial? Nah, itulah cara analisis datanya itu tadi. Itulah menggunakan statistik deskriptif atau menggunakan statistik inferensial, tergantung dari datanya atau jenis variabelnya. Dan kedua, statistik deskriptif dan statistik diferensial itu sangat mempengaruhi pada analisis data kuantitatif. Makanya lah di sini kita harus mempelajari tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Lanjut ke yang ketiga, itu ada modus, di mana modus itu adalah nilai yang paling tinggi frekuensi kemunculannya. Nah, di sini yang paling sering muncul itu nilai 15. Ya kan? Kuartil. Gimana kuartil itu adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menurut besarnya nilai menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu nilai kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas yang dari Q1, Q2, Q3, di mana rumus kuartil itu adalah Q1 sama dengan nilai ke I kali N tambah 1/4, di mana I-nya itu adalah data ke berapa. Misalnya kita mau cari data ke 1, berarti itu I-nya itu berarti itu I-nya kita ganti 1. Kalau misalnya kita nyari data kedua, berarti gantilah I-nya itu dengan 2. Kalau misalnya mau cari data ketiga, berarti gantilah I-nya itu dengan 3. Keterangan I sama dengan data ke I, N sama dengan banyaknya data. Kita masuk langsung aja ke contoh soal ya. Tentukan kuartil Q1, Q2, dan Q3 dari data. Inilah dia datanya ini semua. Kalian bisa baca sendiri. Nah, kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Didapatkanlah datanya seperti ini. Dari 30 kan data terkecilnya kan, sampai ke terbesar itu 100. Q1 adalah letak nilai yang ke 1. Dimana untuk mencari Q1 ini, tadi kan rumusnya ini adalah Q1 nilai ke, berarti kan I-nya itu kita gantikan dengan 1 kan, per 4. Jumlahnya ini, N ini tadi, N-nya
kan adalah banyaknya data. Banyak data di sini ada 13 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya kan? 13 sama dengan 3,5 kita dapat. Data ke 3,5 di mana nih? Kira-kira 1, 2, 3. Berarti di sini kan, di tengah-tengah ini kan. Nah, karena datanya itu 3,5, berarti kan sisanya ini kan adalah dari 3,5 ini adalah kan 0,5 kan. 0,5 itu kan kita bisa buat itu setengah atau 0,5 itu tadi kan. Nah, di antara nilai ini, nilai tadi yang 3,5 ini kan ada si 40 dengan 45. Manalah nilai yang terbesar? 45. Mana nilai terkecil? 40. Jadi kita kurangkan dulu nilainya itu tadi tengah-tengah ini. 45 dikurang 40, nilai yang terbesar dikurang yang terkecil. Kita kurangkan, terus kita kalikan sama setengah. Kenapa kita kalikan setengah? Tadi kan 3,5, sisa 0,5. 0,5 itu kan sama dengan 1/2 kan? Udah. Berarti 45 dikurang 40 kan 5. 5 dikali setengah. Setengah kan nilainya 0,5. 40 dikali setengah berapalah dia? Nah, baru ditambahkan dengan 5 dikali setengah itu berapalah dia? 2,5 kan? 5 dikali 0,5, nah, ditambahkan sama dengan 40, jadi sama dengan 42,5. Berarti nilai Q1 nya itu adalah 42,5. Disinilah dia tuh kan, di tengah-tengah kan. Nah, masuklah ke Q2 nya. Q2 nya tadi kan rumusnya itu kan Q2, berarti kan data ke 2 per 4, dimana rumusnya tadi itu kan 13 tambah 1 kan, banyaknya data tambah 1 sama dengan 7. Data ke 7 adalah berapa? 60 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60. Q3 adalah nilai yang ketiga. Rumusnya sama juga kan. Nah, didapatlah dia 10,5. Data ke 10,5 mana di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena 10,5 ada setengahnya dan 0,5. Maka di manalah dia? Di sini kan, antara dua ini kan, tadi kan 10, ini kan 10,5 kan. Di sini tengah-tengah ini dia kan. Maka dikurangkanlah nilai terbesar dikurang nilai terkecil terlebih dahulu. 5 kita dapat, 5 dikalikan setengah atau sekalikan 0,5, berapa dia hasilnya? Baru ditambahkanlah dengan 85 kan? Oh, salah ibu, ini bukan 85 nih tadi, ini 80, nilai yang terkecil ini. Berarti berapa tadi jadinya? 85 dikurang 80. Maaf ya nak, ini tadi salah, bukan 85, ini 80 ya nak ya. Tadi kan di antara sini dia, di sini kita buat tuh yang data yang terkecilnya ya kan. Seperti ini tadi nomornya, seperti Q1 nya. Berarti kan 85 dikurang 80 kan sama dengan 5. 5 dikali 0,5 sama dengan 5 dikali 0,5 kan sama dengan kan 2,5. 2,5 ditambah 80 sama dengan 82,5. Ini jawabannya. 82,5. Ya kan? Pas kan di sini kan, di tengah-tengah ini kan nilai Q3-nya. Oke, kita lanjut ke desil. Desil merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, kalau tadi kuartil kan 4 bagian yang sama. Nah, di sini desil itu sampai 10 bagian yang sama. Tapi pembagiannya itu biasanya hanya sampai 9 saja. Keterangan sama kayak tadi juga. Nah, cuma di sini kan karena dia ukurannya itu dibagi 10, jadi dia dibagi 10. Ya kan? Nah, inilah cari desil. Sama sebenarnya kayak juga yang tadi. Kalian bisa pelajari sendiri. Dimana kan kalau tadi bedanya si kuartil kan dia dibagi sampai 4. Kalau desil itu dibagi sampai 10. Nanti itu ada lagi persentil. Nah, di sini persentil ini dibagi sampai 100. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kita masuk ukuran penyebaran atau dispersi. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Di mana ukuran dispersi itu di dalam ukuran dispersi itu ada tentang kita bahas itu tentang simpangan rata-rata, simpangan baku. Tapi di sini Ibu hanya menjelaskan sebagiannya aja. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tuh varian.
Ragam atau varian menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataan. Rumus untuk mendapatkan ragam atau varian adalah S kuadrat. S kuadrat di mana 1 per N jumlah dari atau sigma dari I sama dengan 1 menuju N dikalikan XI kurang X bar pangkat 2. X bar ini adalah nilai rata-rata, XI adalah nilai data ke I, N adalah banyaknya data. Inilah contohnya, diketahui sebagai berikut. Tentukan varian data di atas. Tadi kan rumusnya ini kan ini. Nah, kan X pangkat 2 sama dengan 1 per N sigma dari I sama dengan 1 menuju N, atau jumlah dari I sama dengan 1 menuju N dikalikan dengan XI kurang X bar. Ini cara bacanya, ini X bar ya nak ya, atau tadi adalah nilai rata-rata pangkat 2 kan 1 per 6. Kenapa 1 per 6? Kan N tadi kan banyak data. Data kita di sini ada berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kita kurangkanlah tadi kan XI nya ini kan, X yang keberapa dia? X yang pertama 6. Kenapa dikurang 8? Karena kan tadi kan data rata-rata di sini kan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data di sini yang sering muncul K8 kan? Sering muncul datanya. Sorry. Di sini kan tadi kan ini untuk mencari si X barnya ini nak. Ini caranya itu seperti ini. 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Ya kan? Dibagi dengan jumlah datanya, dibagi dengan 8. Berapa? Dibagi dengan 6, berapa jadinya? 8 kan? Makanya itu sama dengan 8. Nah, ulangi lagi ya. Nih, untuk mencari si X bar ini tadi atau nilai rata-rata tadi itu, caranya adalah jumlah seluruh data per banyak data. Baiklah, kita lanjut ke varian. Dimana varian itu adalah menyatakan nilai rata-rata kuadrat atau jarak suatu data terhadap rataannya. Rumus untuk mendapatkan ragam atau varian adalah sebagai berikut. S kuadrat sama dengan 1 per N sigma dari I sama dengan 1 menuju N dikalikan dengan XI kurang X bar pangkat 2, di mana N itu adalah banyaknya data, XI adalah nilai data ke I, X bar adalah nilai rata-rata atau jumlah seluruh data per banyaknya data. Nah, kita masuk langsung ke contoh. Di sini diketahui data sebagai berikut: 6, 7, 8, 8, 9, 10. Tentukan varian data dari di atas. Jawab. S kuadrat sama dengan 1 per N sigma dari I sama dengan 1 menuju N dikalikan XI kurang X bar pangkat 2. Nah, 1 per N. N tadi kan adalah banyaknya data. Kita hitunglah banyaknya datanya berapa nih yang dari si N ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan karena N banyaknya data, berarti jumlah data tadi kan adalah 6. Berarti 1 per 6. Nah, di sini kan adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N. Berarti di sini maksudnya itu adalah jumlah dari semua ini ya kan, per N jumlah dari semua ini menuju si N kan, seperti itu kan. Nah, XI ini kan tadi kan di sini adalah nilai data ke I kan, nilai data ke I. Kita cari dulu nilai data ke 1. Ya, data ke 1 kan 6 dikurang 8. Kenapa 8? X bar. X bar tadi berapa? Jumlah seluruh data per banyak data. Jumlah seluruh data, jumlahkanlah ini nak. 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Berapa lah itu? 48 ya kan? 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 kan 48. 48 dibagi jumlah banyak data tadi kan? X barnya kan banyak data kan? Per banyak data. Berapa lah itu banyak data? Ada 6 kan?
Berarti 48 bagi 6 sama dengan 8 kan? Berarti 6 dikurang 8 pangkat 2, 7 kurang 8 pangkat 2, kurang 2. Jumlah dari inilah di hasilnya kan. Nah, per 6 per banyaknya data. Tinggal kita tambahkan, kita bagikan sama 6 banyaknya data. Jadi kita dapatkan sama dengan 1,67. Ya kan? Sampai sini sudah. Kita masuk ke standar deviasi. Standar deviasi adalah sebuah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan sebuah sebaran data dalam satu sampel. Nah, inilah standar deviasi atau simpangan baku itu tadi. Rumusnya S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 1/n sigma dari I sama dengan 1 menuju N dikalikan XI kurang X bar pangkat 2. Keterangan S sama dengan standar deviasi S kuadrat sama dengan simpangan baku. Sebenarnya di sini standar deviasi itu sama simpangan baku itu sama, karena kan pada akhirnya kan akar dari X kuadrat ini kan sama dengan S. Makanya Ibu bilang standar deviasi itu sama dengan simpangan baku, karena memang rumusnya sama. Kita langsung ke contoh soal aja. Nah, tadi kan diketahui data ini kan sebagai berikut. Data yang tadi itu kan yang kita masukkan varians itu kan. Tadi kan kita udah dapat nilai variansnya kan. Selanjutnya kita cari langsung simpangan bakunya, kok kita udah dapat nilai variansnya. Nah, S sama dengan akar varian. Kenapa Ibu buat akar varian? Kan sama saja dari ini kan. Ini rumus ini tadi. Rumus akar ini tadi. Itu sama dia nggak dengan rumus ini? Sama kan, Nak? Kan tinggal kita akarkan aja kan dengan simpangan baku. Kan tadi kan akarkan aja kan, dia tinggalkan simpangan baku kan, akarkan aja kan. Udah kita buat aja akar varian. Nilai varian tadi kita dapat berapa? 1,67 kan nilai variannya tadi kan. Nah, 1,67. Terus kan tinggal rumusnya simpangan baku kan akar kan. Akar S kuadrat kan. Langsung kita akarkan aja. 1,29. Nah, lanjut kita ke cara penyajian data statistik deklaratif. Itu ada terbagi dua. Bisa penyajian data itu dalam bentuk tabel ataupun grafik. Tabel itu bisa dari tabel satu arah atau one way tabel, bisa dari tabulasi silang atau two way tabel, bisa dari tabel distribusi frekuensi. Adapun grafik yang pertama itu bisa grafik batang, lingkaran, grafik garis, ataupun grafik peta. Nah, inilah contoh-contoh penyajian datanya. Nah, saya Ibu jelaskan, ini hanya contoh saja. Kita masuk ke statistik inferensial, di mana statistik inferensial itu ada statistik yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Statistik inferensial juga menyediakan aturan-aturan tertentu dalam rangka penyusunan atau pembuatan ramalan atau prediksi maupun penaksiran atau estimasi. Jenis-jenis statistik diferensial. Jadi statistik diferensial itu terbagi atas dua, yaitu tadi kan tentang estimasi kan. Nah, tadi itu yang tadi Ibu bilang kan tentang estimasi atau ramalan kan, atau penaksiran. Nah, di sini ada jenis-jenis statistik diferensial itu yang pertama estimasi atau penaksiran, nilai parameter berdasarkan statistik estimasi. Terbagi atas dua, yaitu ada estimasi titik dan ada estimasi interval, dan ada tentang pengujian hipotesis untuk mengetahui keterkaitan atau hubungan antar variabel populasi uji statistik. Ini ada uji hipotesis. Nah, di mana pertama langkah-langkah untuk menentukan uji hipotesis itu ada penetapan hipotesis statistik, terdiri dari H0 dan H1, penentuan tingkat kemaknaan atau yang biasanya kita kenal dengan alfa, biasanya itu bersekitar 0,01 dan 0,1, tapi kalau misalnya dalam pendidikan itu biasanya paling sering digunakan itu adalah 0,05. Nah, sini ada keputusannya, nanti kalian bisa baca sendiri, kalian pahami. Ini ada uji-uji statistik perlu diperhatikan. Nah, ini biasanya sih nanti ini kita pelajarin tentang analisis komparasi ini pada statistik parametrik ataupun non parametrik biasanya. Ini pembagian data menurut sifat atau jenis data. Ada data nominal, biasanya itu data kualitatif. Ada data bentuk ordinal, biasanya semi kuantitatif. Ada interval atau rasio, itu biasanya kuantitatif. Nah, inilah dia nih contoh dari distribusi normal. Distribusi normal itu biasanya dia itu bentuknya itu seperti lonceng gini, dia tidak bergelombang lagi.
Terus dia bentuk itu simetri, kanan kirinya itu sama, median modusnya itu ada dan nilainya itu sama. Middle spread itu maksudnya itu dia ada nilai tengahnya, nilai tengahnya kan, dan variabel acaknya itu mempunyai jarak yang tak berhingga. Dan ini contoh-contoh data. Bisa kalian baca dan kalian pahami sendiri. Kalian tidak usah bingung apa yang dengan ibu jelaskan ini. Nanti kita ini akan lebih kita pahami pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ibu di sini istilahnya hanya menjelaskan bagaimana itu analisis data kuantitatif. Tadi kan sudah ibu jelaskan. Dalam analisis data kuantitatif itu kan kita harus tahu dulu tentang apa sih itu analisis data, apa kegunaan analisis data. Yang kedua, kita harus tahu variabel apa yang kita gunakan. Yang ketiga, kita harus tahu tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial, karena bagian dari analisis data kuantitatif itu bagaimana cara teknik analisis kuantitatif itu adalah menggunakan statistik. Dalam kita menganalisis data kuantitatif itu, kita menggunakan perhitungan itu dengan menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial, makanya dia lari ke situ. Itu. Inilah dia nih pemilihan uji statistik untuk tujuan korelasi. Korelasi nanti kita akan bahas itu pada pertemuan ke-10. Nah, ini bisa kalian baca sendiri, tidak usah dijelaskan karena kita di sini hanya membahas sedikit-sedikit. Nah, statistik parametrik adalah ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis distribusi, dimana kita nanti di statistik parametrik ini kita akan mempelajari uji Z, uji T, korelasi person, ANAVA. Terus di statistik non parametrik ini kita akan mempelajari tentang binomial test, chi-square test, median test atau Friedman test. Nah, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya kalian bisa baca sendiri. Udah banyak juga yang kita pelajari hari ini, nak. Nanti daripada juga kalian pusing, ya kira-kira seperti itulah gambaran dari analisis data kuantitatif, di mana analisis kuantitatif itu teknik analisisnya itu atau perhitungannya itu kita menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial. Dan untuk analisis data itu kita harus tahu dulu apa yang mau kita gunakan variabelnya gitu.